Ya Bapak, kami datang ke hadirat-Mu sore hari ini. Kami bersama-sama dengan keluarga Pak Samaji, kami pun merasakan duka cita yang dirasakan oleh keluarga. Kami ingin supaya kami boleh hadir di tempat ini untuk ikut menghibur mereka, ikut mendukung keluarga Pak Samaji yang sedang dalam kedukaan. Tolong juga supaya Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang memahami setiap pergumulan yang ada. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong keluarga Bapak Samaji untuk boleh melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sedia berbicara, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan, dan Tuhan yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Sore hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ke 18. 1 Tesalonika 4 ayat ke 13 sampai 18. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu. LAI memberikan judul kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian dari kita pernah merasakan kesedihan karena ditinggal oleh salah satu dari anggota keluarga yang kita kasih, yang mungkin sudah meninggal dipanggil Tuhan lebih dahulu. Ketika kita mengalaminya, tentu kita akan merasakan kesedihan dan duka cita yang dalamnya. Dan secara sadar atau tidak, mungkin kita akan terus membayangkan ketika anggota keluarga kita ini, yang kita kasih ini masih hidup, ada bersama dengan kita. Mungkin kita akan melihat kebaikan dia kepada kita, bagaimana dia memperhatikan kita. Kalau dia seorang ayah, mungkin dia akan memperhatikan kita ketika kita masih kecil, bagaimana ayah ini begitu peduli dengan kita, mau menolong kita, mau mendidik kita, mau mendisiplin kita. Tetapi juga mungkin kita bisa berpikir, ketika kita mengingat-ingat tentang orang yang sudah meninggal, keluarga kita sudah meninggal, ini kita akan melihat bahwa saya kecewa karena ada beberapa cita-cita ayah kita yang mungkin belum tercapai dan kita belum bisa memenuhinya, atau mungkin orang tua kita ini masih punya keinginan pada kita dan kita tidak melakukannya waktu itu, sehingga itu menambah kekecewaan kita, kesedihan kita lebih mendalam lagi. Kenapa saya tidak menuruti orang tua saya ketika itu? Ditambah lagi mungkin kita merasa bahwa saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya masih punya hutang, sebenarnya saya masih ingin orang tua saya ini terlihat bahagia. Tapi kenapa Allah sudah memanggilnya? Sehingga hal seperti itu akan menambah duka cita, kesedihan kita menjadi lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu yang pasti bahwa siapapun yang meninggal, kalau selama hidupnya ini dia dekat dengan kita, dia peduli dengan kita, dia
mengasihi kita tentu akan menimbulkan rasa duka cita yang dalam. Apalagi ditambah lagi dengan pikiran tadi, ya saya belum sempat membahagiakan orang yang sudah mendewasakan saya, orang yang sudah mendidik saya belum sempat melakukan apa yang sudah dipesankan orang tua saya, dan banyak cita-citanya yang belum tercapai, akan menambah banyak kesedihan. Semakin dekat hubungan kita dengan orang tersebut, semakin besar rasa duka cita hati kita. Duka cita ini juga menjadi lebih besar lagi karena ketika orang yang kita kasih ini meninggal, berarti apa? Kita sudah tidak punya lagi, kita sudah tidak bisa bertemu lagi dengan orang ini, orang yang kita kasih ini. Dan perpisahan itu selamanya. Kita tidak akan bisa berjumpa lagi dengan dia. Nah, jadi perpisahan karena kematian ini yang membuat hati kita sedih, pilu, dan kita merasa sangat berduka di depan Tuhan. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini di 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, Rasul Paulus memberikan satu pengharapan yang baru bagi kita, bahwa kita yang berpisah dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, ternyata kita masih akan dipertemukan kembali ketika Kristus Yesus itu datang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, Saudara, perlu kita ketahui bahwa orang Tesalonika adalah orang-orang Yunani yang memiliki pemahaman bahwa orang yang meninggal, setelah meninggal, mereka itu hidup dalam bayangan di alam yang jauh di sana, yang tidak bisa lagi digapai oleh manusia. Dengan demikian, apabila seorang meninggal, maka tidak ada pengharapan lagi. Kematian itu adalah akhir dari segalanya. Karena itu ketika Paulus hadir di tengah jemaat Tesalonika ini, dia mengajarkan tentang pengajaran bahwa Kristus itu akan datang kedua kalinya. Dan ketika Kristus datang kedua kalinya, dia akan mempertemukan kembali kita dengan orang-orang yang kita kasih. Dan di sini Paulus mengajarkan betapa dia mengajarkan tentang pentingnya mengajarkan tentang penjelasan tentang kematian itu. Bagi Paulus dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu sepertinya sedang tidur. Dia sedang beristirahat, kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya. Dan saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, mereka akan bangkit. Karena itu Paulus memberikan nasihat kayak tadi di ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus ingin mengajarkan jemaat di Tesalonika supaya dia tahu kondisi seperti apa itu seorang setelah meninggal, dan Paulus tidak ingin jemaat di Tesalonika ini tidak mempunyai pengharapan ketika ditinggal oleh orang-orang yang setelah meninggal dunia. Kita tahu bahwa kondisi jemaat di Tesalonika, dia menderita, dan ada jemaat yang sudah meninggal, dan mereka bingung dengan kondisi ini. Bagaimana dengan anggota keluarga saya yang sudah meninggal? Padahal mereka sudah menjadi orang Kristen dan mereka belum mengetahui konsep tentang pengajaran tentang kematian orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu. Karena itu Paulus mengajarkan hal yang penting. Di sini dikatakan ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Paulus mengajarkan bahwa orang yang mati itu tidak selesai. Orang yang sudah mati di dalam Kristus bukan terus hilang begitu saja, tetapi orang yang sudah mati di dalam Kristus, dalam mati dalam Tuhan kita, orang ini dikumpulkan Allah bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Dan dikatakan, Paulus mengatakan bahwa ini ada di surga. Mereka dikumpulkan bersama-sama Allah, bersama yang ada di surga. Lalu di ayat yang ke-15, hal ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Lalu Paulus mengatakan bahwa kita yang masih hidup ini, ketika Kristus datang kedua kalinya, kita tuh tidak akan mendahului mereka. Bahkan dikatakan
di ayat yang ke-16, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu Kristus datang kedua kali, tanda diberi, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari surga. Lalu apa? Mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang mati karena percaya pada Kristus itu, mereka akan bangkit dahulu, lalu orang-orang yang masih hidup ini akan diangkat menyongsong bersama-sama Kristus yang ada di awan-awan itu bersama dengan mereka yang telah bangkit dari kematian. Jadi tidak ada orang yang dalam Kristus ketinggalan, dia tidak akan mati lagi. Justru ketika Kristus itu datang untuk kedua kalinya, mereka akan bertemu kembali dan mereka akan menyongsong Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, Paulus menggambarkan bahwa suasana kedatangan Kristus yang kedua itu bagikan arahkan manusia yang menuju angkasa, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang menyambut Tuhan Yesus yang datang dari surga. Demikianlah Tuhan juga akan membangkitkan dan mempertemukan kembali semua orang percaya yang sudah mati di dalam Kristus. Namun pertemuan ini juga tidak bisa serta-merta. Pertemuan ini menunggu sampai dengan Kristus itu datang untuk yang kedua kalinya. Dan Paulus sebagai hamba Tuhan memberikan nasihat bahwa di dalam perjalanan hidup ini, setiap orang harus menghiburkan seorang dengan yang lain dengan konsep Kristen yang seperti ini. Penghiburan yang sejati ini memberikan pengharapan kepada kita. Tentu Allah mau mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita, dengan anggota-anggota keluarga kita yang telah meninggal, yang mendahului kita, tetapi bukan dengan cara kita. Allah mau mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasih ini, juga bukan dalam saat ini. Allah mau mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita, orang yang kita kasih ini, dengan cara dan waktu yang sudah Allah tetapkan sendiri, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentu pengajaran Kristus, pengajaran dari Rasul Paulus ini bukan pengajaran yang kosong, karena Tuhan Yesus pun juga mengajarkan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saya ulangi di Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Perkataan Yesus bagi orang yang tidak mengetahuinya agak aneh ya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu ternyata juga masih hidup? Lalu dikatakan lagi, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang ada di dalam, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, bahwa orang yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah percaya pada Dia, kalau dia percaya kepada Dia, maka ketika dia mati, sebetulnya dia hidup. Ketika dia mati, sebenarnya dia sedang mengalami kehidupan itu bersama dengan Allah di surga di sana. Dengan kata lain, secara fisik dia mati, tetapi rohnya hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Itu yang dimaksud Paulus ketika dia mengajarkan ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua, bahwa orang yang mati di dalam Kristus yang mendahului kita, sebenarnya dia tidak sedang mati, tetapi dia sudah berada di dalam Allah di surga, bersama-sama dengan Allah di surga. Karena itu Paulus mau supaya kita yang tahu tentang pengajaran ini boleh menghibur saudara-saudara kita yang ditinggalkan, yang mungkin mengalami kedukacitaan ketika saudara-saudaranya meninggal. Tentu penghiburan yang Allah ajarkan ini akan memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Karena itu mungkin kita tidak perlu terlalu memikirkan mereka yang sedang beristirahat itu, sebab semua ada di dalam rencana Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan untuk bertemu kembali
pada saat kedatangan Dia yang kedua kalinya. Kita tahu bahwa Bapak Samaji mungkin saat ini dia sudah meninggal secara badaniah. Dia sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Tapi kita juga melihat bahwa kesetiaan Bapak Samaji hingga akhirnya sampai dia meninggal di dalam Kristus. Kita melihat bahwa saat ini Bapak Samaji sedang mengalami kehidupan yang kekal itu bersama dengan Allah. Itu yang seharusnya membuat kita menjadi sukacita. Meskipun seperti itu Bapak Ibu, saya katakan lagi bahwa orang yang mengalami duka cita tentu, orang yang mengalami kematian yang ditinggal orang dikasih tentu akan memiliki pergumulan yang berat melewati kedukaan ini. Bukan suatu hal yang ringan karena kita ditinggalkan orang yang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa duka cita karena kematian memang tidak bisa dihindari, karena bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa semua orang akan mati. Semua orang akan mengalaminya. Karena itu kita harus menghadapinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari peristiwa kematian kita seharusnya belajar bahwa percaya pada kehendak Allah, bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami namanya kematian. Itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi bagaimana cara kita mati, itu yang perlu kita pikirkan. Apakah kita mati percaya kepada Kristus yang menyediakan hidup yang kekal bersama Allah di surga? Itu yang menjadi penting bagaimana ketika kita menjalani hidup ini di dunia. Kekristenan mengajarkan bahwa kematian orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Orang yang tidak percaya dia akan menerima penghukuman, tetapi orang yang percaya pada Kristus dia akan mengalami kehidupan yang kekal itu bersama Allah di surga. Badaninya, jasmaninya boleh mati, tetapi rohnya hidup bersama dengan Allah di surga. Orang yang meninggal dalam Yesus, Tuhan Yesus, dia akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Justru kematian badani ini adalah awal di mana orang yang meninggal itu akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Ketika manusia tidak mati, dia belum bisa mengalami kehidupannya sesungguhnya, kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan Yesus janjikan itu bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika dia mati, dia akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Karena itu apa Bapak Ibu? Alkitab mengajarkan bahwa kita jangan terlalu bersedih ketika ada anggota keluarga yang kita kasih itu berpulang kepada Allah. Mungkin konsep dunia, keluarga kita sudah meninggal, tetapi kita ngomong bahwa orang yang kita kasih ini sedang pulang kepada Allah. Dia pulang kepada asalnya, kepada Allah yang sudah menciptakan dia. Hingga di Mazmur dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Tuhan menganggap bahwa kematian itu bukan suatu hal yang membuat orang sedih, tetapi justru Tuhan menganggap itu suatu hal yang berharga. Orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang dikasihnya, yang sudah dipanggil pada Tuhan itu, kematian itu lebih berharga daripada hal yang lain. Juga di 1 Tesalonika 14 tadi bahwa dikatakan kita jangan bersedih. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Alkitab tidak mengajarkan supaya kita tidak terlalu bersedih, tidak terlalu berduka cita, tetapi kita terlalu punya pengharapan di dalam Kristus bahwa orang yang kita kasih, Bapak Samaji, saat ini sedang hidup di dalam surga, hidup bersama dengan Allah. Itu yang menjadi penghiburan kita. Wahyu 4 ayat 13 pun mengatakan bahwa, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dikatakan kematian itu justru menjadi satu kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sampai dengan saat ini. Sehingga Bapak Ibu, warga dari Pak Samaji, kita perlu mengetahui bahwa kematian adalah awal Bapak Samaji untuk hidup bersama dengan Allah di surga. Mungkin kita punya kesedihan, cita-citanya belum tercapai, keinginan-keinginannya belum aku lakukan, belum terkabul, aku belum bisa melakukan apa yang Tuhan dia ingini. Tetapi kita melihat bahwa kebahagiaan di dalam surga itu lebih besar daripada kebahagiaan orang-orang yang ada di dunia ini.
Di surga tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit penyakit. Yang ada kebahagiaan hidup bersama dengan Allah. Sehingga apapun mungkin yang kita pikirkan bahwa aku belum bisa membahagiakan orang tuaku, justru di dalam Tuhan dia akan mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Bukan kebahagiaan yang sementara yang ada di dunia. Kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kebahagiaan kita bisa tinggal bersama Allah, menikmati Allah itu, hidup dengan Allah, bersekutu dengan Allah itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita perlu melihat dan mempunyai pandangan yang baru tentang kematian. Kita mulai punya pengharapan di dalam Kristus. Kita boleh menyerahkan Pak Samaji ini supaya dia hidup tenang di dalam Kristus. Saat ini sudah mengalami kebahagiaan yang sejati itu di surga. Ingat Bapak Ibu bahwa kematian orang percaya pada Tuhan adalah dimulainya kehidupan yang kekal dengan Allah di dalam surga. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa supaya firman Tuhan ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa pengharapan di dalam Kristus itu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami juga bersyukur karena Pak Samaji sudah mengakhiri hidupnya dengan kesetiaannya di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena itu kami pun juga boleh untuk mengevaluasi diri kami, apakah kami hidup setia dengan Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami nanti. Satu hal yang lebih penting dalam kehidupan kami adalah ketika kami boleh mengakhiri hidup kami ini di dalam Tuhan dengan kesetiaan sampai akhir. Karena itu Tuhan tolong kami juga untuk kami boleh menghidupi iman yang sudah dihidupi oleh Pak Samaji, kesetiaannya di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan kami berdoa untuk keluarga yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan yang menghiburkan keluarga di tempat ini. Karena Pak Samaji secara fisik memang sudah tidak ada bersama-sama dengan kami, tetapi rohnya ada bersama-sama dengan Kristus di surga. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga Pak Samaji yang sedang dalam masa kedukaan ini, kiranya terus berpengharapan pada Tuhan dan boleh menyerahkan segala sesuatu duka citanya, apapun yang ada dalam pemikiran, dalam pergumulannya hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.